Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada, berkah dalam, mari kita awali permenungan ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat dengan pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah, sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, saya sangat berbahagia karena pada hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk memberikan sebuah renungan di hadapan saudara-saudari sekalian. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan mengajak Bapak dan Ibu serta saudara-saudari merenungi kisah seorang janda dari Nain yang memikat hati Yesus, bahkan menggerakkan Yesus untuk melakukan mujizat terbesar, yaitu menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Mengapa Yesus tidak melihat sisi luarnya saja, tetapi ia melihat sampai ke lubuk hatinya? Secara tampak luar, seorang janda dipandang sebelah mata dalam kultur Israel kala itu. Tidak dianggap, bahkan sering menjadi sasaran gosip. Apalagi jika penampilan seorang janda sedikit lebih cantik dan seksi. Tapi janda dari Nain ini berbeda. Di hati terdalamnya, Yesus melihat perasaan kehilangan yang amat dalam, karena anak satu-satunya telah meninggal. Serasa tiada pengharapan lagi baginya untuk bertahan dengan kepergian putra kesayangan satu-satunya. Air mata dan doa yang tak kunjung henti tidak bisa mengembalikan keadaan. Disinilah Yesus tertegun dan haru, lalu bergerak hatinya untuk membangkitkan putranya dari kematian. Sambil menghampiri keranda mayat dan menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, Yesus berkata, "Hai anak muda, aku berkata padamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Yesus mengembalikan pengharapan dan sukacita kepada janda itu. Dan itulah mujizat yang luar biasa, yakni mengembalikan pengharapan dan sukacita yang telah hilang. Mujizat yang sama juga dialami oleh Santa Monica, ibu dari Santo Agustinus, yang kita rayakan pestanya setiap tanggal 27 Agustus. Monica yang saleh merasa kehilangan suami dan anaknya karena hidup mereka jauh dari Allah. Suaminya seorang kafir, dan anaknya Agustinus tidak taat beragama dan hidupnya berantakan. Air mata dan doa Santa Monica telah membuat Tuhan tertegun dan mengembalikan pengharapan serta sukacita Monica yang hilang.
Suaminya kemudian bertobat dan dibaptis di penghujung usianya. Demikian juga Agustinus menemukan Tuhan dan menjadi seorang pujangga gereja dan uskup di Kartago. Pengalaman Santa Monica menjadi pengalaman iman kita juga. Saudara-saudariku yang terkasih, kita belajar mencapai sebuah tingkatan untuk mengasihi orang lain, bukan hanya seperti kita mengasihi diri kita sendiri, namun terlebih lagi seperti Yesus telah mengasihani kita. Hati yang penuh kasih akan gelisah ketika melihat ada orang yang membutuhkan bantuan, dan akan penuh dengan sukacita ketika berhasil berbuat sesuatu untuk menolong mereka. Bukan karena jumlah nominal atau banyaknya waktu yang kita berikan untuk membantu mereka, tetapi dari kesungguhan dan ketulusan hati atas kasih Yesus yang hidup di dalam diri